Oke, aku akan jelasin kenapa Jogja sangat istimewa. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Nah, yang pertama terkait dengan administratifnya. Kalau di Jogja, pimpinan daerah itu diamanatkan melalui presiden pertama kita. Kalau yang menjabat sebagai pemimpin administratif di Yogyakarta dijabat oleh Sultan. Ini salah satu mengapa administratif di Jogja itu berbeda dengan daerah-daerah ataupun provinsi di Indonesia. Yang kedua terkait Jogja sebagai kota pelajar. Kita tahu Yogyakarta memiliki ratusan bahkan mungkin ribuan sekolah ataupun universitas yang berlokasi di Yogyakarta. Dan mahasiswanya pun tidak hanya berasal dari Pulau Jawa misalnya, namun dari berbagai pulau di Indonesia, mereka berkumpul di Yogyakarta untuk sama-sama saling belajar dan menghargai perbedaan. Misalnya itu menjadi salah satu poin juga mengapa Jogja istimewa. Yang ketiga terkait Yogyakarta sebagai kota kuliner. Nah, ini enak-enak nih. Yogyakarta kalau kita lihat yang terngiang salah satunya adalah makanan-makanan khasnya, makanan tradisional. Misalnya gudeg. Dan sekarang banyak tuh kemasan-kemasannya yang bisa dibawa dalam waktu jangka yang lama. Gudeg ini menjadi salah satu makanan yang mempunyai cita rasa berbeda dengan daerah-daerah lain. Nggak hanya gudeg, banyak lagi makanan-makanan yang khas Yogyakarta yang kita tidak bisa temukan di daerah lain. Selanjutnya adalah tentang sejarah. Nah, ini adalah bahasan yang sangat panjang bahwa Yogyakarta memiliki kaitan erat dan sangat-sangat mendalam tentang sejarah keindonesiaan. Aku akan membahasnya lebih lanjut lagi kenapa Indonesia itu sangat-sangat erat dengan Yogyakarta. Oke, keistimewaan Yogyakarta yang pertama, kota ini pada tahun 1908 dipilih sebagai lokasi diselenggarakannya Kongres Budi Utomo. Kita tahu Budi Utomo merupakan organisasi pergerakan pemuda saat itu. Di sekolah dokter di Jakarta dibentuk dan kongresnya diselenggarakan di Yogyakarta. Tepatnya pada tanggal 3-5 Oktober di tahun 1908. Saat itu peserta yang mengikuti sekitar 320 orang. Di mana peserta laki-laki memang jumlahnya lebih banyak, yaitu 300 orang, dan 20 orang yang lain adalah peserta perempuan. Ini menunjukkan bahwa saat itu perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia juga disokong atau didukung oleh kaum perempuan. Yang kedua, mengapa di Yogyakarta dipilih sebagai diselenggarakannya kongres ini? Yogyakarta secara geografis posisinya berada di tengah-tengah. Artinya antara Indonesia bagian timur, Indonesia bagian barat bisa bersatu dan bertemu di Yogyakarta. Pada saat itu, kegiatan yang berlangsung selama kurang lebih 3 hari juga dihadiri oleh mayoritas kaum priayi. Banyak dari perwakilan bupati-bupati di wilayah Jawa hadir untuk mengikuti kongres itu. Di Yogyakarta sendiri juga merupakan cikal bakal pendidikan Indonesia dibentuk. Pada tanggal 3 Juli di tahun 1922, di kota ini lahir sebuah organisasi pendidikan bernama Taman Siswa. Kalian tidak asing dengan nama pendirinya, foundernya adalah Ki Hajar Dewantoro. Dan pada saat itu kondisi pendidikan di Indonesia memang sangat memprihatinkan, di mana sistem pendidikan Belanda menekankan pada reward and punishment yang tentu saja berbeda konsep dengan bangsa ini ada. Ki Hajar Dewantoro juga mengumpulkan para sahabat-sahabatnya untuk membuat sebuah diskusi rutin, diskusi Selasa Kliwon. Jadi pada setiap malam Selasa Kliwon mereka berdiskusi untuk memikirkan bagaimana pendidikan yang cocok diterapkan di Indonesia. Salah satu hasil diskusinya adalah bagaimana Ki Hajar Dewantoro kemudian mengaplikasikan sebuah konsep pendidikan, yaitu Montessori, yang berasal dari Italia, yang menekankan bahwa
pendidikan itu harus dibikin seriang dan segembira mungkin. Nah, di sini maka konsep yang muncul adalah bukan sekolah, melainkan taman. Ki Hajar Dewantara juga membuat sebuah prinsip dari pusat pendidikan ini, di mana terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kalian pasti tidak asing, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, dan tuturi handayani. Yang secara harifiahnya kurang lebih berarti di depan harus memberikan contoh yang baik, di tengah harus bersemangat membangun cita-cita, dan di belakang harus selalu memberikan dorongan dan mengikuti pimpinannya. Tahu nggak kalian, kalau Hari Pendidikan Indonesia itu diperingati pada tanggal 2 Mei, itu bukan merupakan hari di mana Taman Siswa lahir, melainkan hari di mana Ki Hajar Dewantara lahir. Nah, ini yang banyak kesalahpahaman yang muncul, yang menganggap bahwa Hari Pendidikan itu sama dengan hari Taman Siswa lahir. Ketika Taman Siswa ini mulai berkembang, kurang lebih di era 8 tahun dari 1922 sampai 1930, muncul sekolah-sekolah yang mengadopsi sistem Taman Siswa ini di seluruh Indonesia. Dari mulai Aceh sampai dengan Indonesia Timur, kurang lebih berjumlah 30 sekolah. Di sini sebagai mana kota Yogyakarta adalah kota pelajar, maka Taman Siswa ini menjadi ujung tombak bagaimana sistem pendidikan kita lahir di seluruh Indonesia. Tidak hanya di Yogyakarta, namun sistem ini diikuti oleh seluruh elemen bangsa Indonesia pada saat itu. Bukti bahwa perempuan terlibat aktif dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia juga dibuktikan di kota ini, di kota Yogyakarta. Tanggal 22 sampai dengan 25 Desember di tahun 1928 terselenggara Kongres Pertemuan Pertama. Nah, saat itu lebih dari 1.000 peserta hadir yang terdiri dari 30 unsur organisasi perempuan di Indonesia, lebih dari 12 kota. Saat itu perempuan-perempuan yang mengikuti kongres memperjuangkan hak-hak utama mereka, terutama dalam pendidikan dan pernikahan. Saat itu perempuan-perempuan ini juga didukung oleh organisasi laki-laki. Jadi kesetaraan gender memang sudah terbentuk dari sebelum terbentuknya bangsa Indonesia. Yang pertama adalah mendirikan perkumpulan atau perhimpunan perempuan di Indonesia. Itu yang belum ada sebelum kongres ini dilaksanakan. Yang kedua adalah menerbitkan surat kabar yang mengangkat isu-isu tentang perempuan. Selanjutnya yang ketiga adalah memperjuangkan bagaimana anak-anak perempuan yang saat itu tidak bisa bersekolah dibentuk suatu sistem, yaitu studi fund atau dana pendidikan. Hal tersebut rupanya sudah dipikirkan dalam kongres perempuan ini, dan sampai sekarang saya kira masih sangat relevan dengan kehidupan kita dalam pendidikan. Di kota ini juga tercatat Asosiasi Sepak Bola Indonesia yang kala itu bernama Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia muncul. Bapak Suratin Sostro Sugondo mendirikan organisasi ini pada tanggal 19 April 1930. Tepatnya di gedung Society Handeprojo di kota Yogyakarta. Nah, kemudian nama Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia berubah menjadi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Satu hal yang kalian harus ketahui, 8 tahun setelah organisasi ini muncul, Indonesia mengirimkan wakil-wakil terbaiknya untuk mengikuti kompetisi Piala Dunia. Dan itu merupakan salah satu ajang yang sangat prestisius, dan Indonesia bisa mengirimkan wakil. Kita berharap kedepannya nanti Indonesia bisa mengirimkan wakil di Piala Dunia. Pasca kemerdekaan di tahun 1945, situasi di Jakarta sangatlah genting. Ketika itu tentara Belanda datang ke Jakarta, tepatnya di akhir bulan September di tahun 1945, untuk memiliki misi tertentu. Salah satunya ingin menguasai pemerintahan Indonesia. Founding father kita, Bapak Presiden Soekarno, dan Wakil Presiden Bapak Muhammad Hatta memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke Yogyakarta.
Ketika itu Raja Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menawarkan kepada Bapak Soekarno pada tanggal 1 Januari tahun 1946. Dan pada 3 Januari 1946 mereka bergerak secara diam-diam dan rahasia menuju Yogyakarta melalui jalur kereta api. Pagi harinya di stasiun Tugu Jogja telah menunggu Raja Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Raja Paku Alam VII, dan Jenderal Besar Sudirman di stasiun Tugu. Mereka kemudian membawa pemimpin bangsa untuk menempati Gedung Agung sebagai pusat pemerintahan Indonesia saat itu. Masa pemerintahan Indonesia yang berada di Yogyakarta berlangsung kurang lebih 4 tahun, dari tanggal 3 Januari 1946 sampai dengan 27 Desember 1949. Pertama, terkait dengan toleransi, kota ini menjadi pusat toleransi ketika pergerakan perjuangan kemerdekaan. Kongres-kongres yang terselenggara di kota Yogyakarta harus didasari oleh rasa toleransi yang tinggi. Dan tentu saja daerah-daerah lain mungkin saja tidak memilikinya. Yang kedua, terkait bagaimana mengkristalisasi ide-ide perjuangan menjadi gagasan-gagasan yang sangat membumi, Yogyakarta memiliki peran penting. Organisasi pendidikan seperti Taman Siswa tadi menjadi bukti nyata bahwa lahirnya peradaban pendidikan Indonesia dimulai dari kota ini. Yang terakhir, Jogja juga merupakan kota yang memfasilitasi dan mengakomodasi pemerintahan Republik Indonesia di umur yang sangat-sangat muda, dan ketika itu situasi sangat genting, Yogyakarta memberikan fasilitas yang luar biasa untuk tetap menjalankan pemerintahan Republik Indonesia. Gedung Agung yang berada di Yogyakarta menjadi saksi dari perjuangan bagaimana Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Satu pesan untuk Yogyakarta, tetaplah istimewa. Pulang ke kotamu, ada setaruh haru dalam hidup. Masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersama.